Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ilham Anggit Sapkit. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis yang akan saya sampaikan untuk sebagai penilaian terhadap tes dan tugas struktur. Langsung kita mulai saja. Ya. Oke, proposal bisnis yang saya ajukan adalah yang berjudul tentang bekal sehat online, yaitu di mana bekal sehat online ini merupakan suatu usaha di bidang makanan, ya khususnya makanan sehat, sehingga apa namanya kegiatan yang dilakukan merupakan murni dari memberikan jasa terhadap jasa catering. Langsung saja kita mulai. Ya, sebelum kita memulai, apa sih itu bekal sehat online? Yaitu adalah penyedia jasa catering yang ada di Jakarta dengan pilihan menu yang beragam. Kami mengutamakan pilihan menu makanan sehat, non-vetsin, bersih, dan halal. Itu adalah standar kami. Pengolahan makanan dilakukan secara baik dengan menggunakan bahan baku yang bersih dan segar. Latar belakangnya yang pertama, ya, keinginan saya menjadi pengusaha, kedua membuka lapangan kerja baru dan membuka merek dagang. Jadi di sini saya mengerjakan beberapa karyawan untuk membantu, salah satunya yaitu adalah driver online. Yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan orang lain yang membutuhkan makanan cepat meskipun sibuk bekerja. Oke, jadi outline dari proposal saya yaitu pertama adalah terdiri dari potensi pasar, tujuan dan sasaran, strategi pemasaran, peramalan penjualan dan perencanaan keuangan, yang terakhir adalah kesimpulan. Lanjut saja kita menuju ke potensi pasar, tujuan dan sasaran. Baik, potensi pasar yaitu tingkat kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat yang tinggi. Untuk itu, menjalankan bisnis di bidang makanan atau minuman sehat bisa menjadi peluang dan ide yang bagus. 40% penduduk yang bekerja di Jakarta, kita akan memprakarsai usaha yaitu di Jakarta. Merupakan pegawai atau karyawan yang bekerja di perkantoran dengan area kemacetan tinggi, sehingga penyedia jasa catering online sangat dibutuhkan. Kemudian tujuannya apa? Yaitu adalah menyediakan berbagai menu sehat dan berkualitas bagi pekerja yang tidak sempat menyiapkan bekal ke kantor. Yang kedua, mengantarkan makanan secara cepat dan tepat, hanya tinggal duduk menanti. Kemudian sasarannya diharapkan adalah seluruh orang yang membutuhkan makanan sehat tanpa repot membuat, terutama bagi orang-orang yang menerapkan hidup sehat sesuai permintaan. Baik, selanjutnya kita menuju ke outline selanjutnya. Yang kedua adalah strategi pemasaran. Baik, nah, strategi pemasaran di sini saya akan menggunakan, pertama adalah menggunakan media sosial, yaitu menggunakan berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, maupun Facebook. Kedua, itu adalah menu berbeda setiap hari, di mana menu yang diberikan itu akan berbeda pada setiap harinya, dan juga itu dapat diganti apabila yang memesan itu terdapat alergi. Seperti contoh, ada orang yang tidak bisa makan daging atau daging merah, bisa diganti dengan ayam ataupun ikan, dan sebaliknya. Yang ketiga adalah pengantaran online area Jakarta, yaitu gratis pengantaran untuk area Jakarta. Yang keempat adalah fleksibel sesuai permintaan. Jadi eh, dari bekal online ini juga tidak hanya untuk menyediakan untuk bekal saja, tapi dapat menyediakan sesuai permintaan apabila yang tidak sesuai, kayak yang tadi sudah saya jelaskan, dan dapat menyediakan untuk acara keluarga. Selanjutnya, ini contoh dari daftar menunya yang sudah disiapkan, yaitu seperti hari Senin ada pipi yakiniku dan sebagainya. Dapat dilihat sendiri di proposal bisnis. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke bagian
peramalan penjualan dan perencanaan keuangan. Oke, peramalan penjualan. Jadi dari bisnis catering di sini kita memerlukan biaya-biaya yang perlu disediakan. Sebenarnya dari biaya yang diperlukan untuk catering di sini tidak sangat banyak yang dibutuhkan. Apalagi untuk usaha catering di sini adalah merupakan usaha yang rumahan karena di sini tidak membutuhkan tempat yang atau tempat sewa yang sangat besar, jadi dapat dilakukan di rumah. Nah, biaya-biaya yang akan timbul adalah yang pertama adalah biaya produksi, yaitu untuk membeli protein, sayuran, buah atau buah, karbohidrat, lain ini adalah biaya per hari untuk pembelanjaan. Kemudian untuk biaya utilitas, seperti dari gas air, yaitu 150.000 per bulan. Jadi bisa di rata-rata sekitar 5 sampai 8.000 per hari. Nah, dari perkiraan kita ramal untuk perkiraan penjualan harian. Jadi untuk biaya-biaya yang timbul ini adalah biaya untuk kebutuhan pemesan 5 orang atau istilahnya adalah 5 pieces dalam sekali setiap pengantaran atau setiap produksi. Jadi kalau misalnya ada satu produksi ya mending kita skip dulu atau misalnya kita tahan dulu. Karena untuk mencapai nilai BEP yaitu untuk perkiraan adalah 5 pemesanan. Jadi contoh untuk tiap hari contoh ada pemesanan yaitu adalah 5 orang sehingga akan mendapatkan harian yaitu adalah 225.000, produksi 130 sehingga produksi yang diperlukan adalah 135.000, ongkos kirim 40.000. Di sini ongkos kirim 40.000 kita anggap adalah pengantaran untuk 5 lokasi yang berbeda dalam satu area Jakarta. Jadi pengantaran ini dapat dikurangi dengan menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor. Yang ketiga adalah biaya utilitas tadi yang sudah sebut adalah 5.000, pengemasan kita anggap saja 5.000. Pengemasan ini bisa sebagai wrapping, kotakan dan sebagainya. Sehingga diharapkan tiap hari untuk pemesanan 5 orang ini maka mendapatkan keuntungan sekitar 40.000. Selanjutnya untuk 10 orang sehingga mendapatkan pendapatan 450.000 dengan produksi yang tadi saya anggap adalah biaya produksi ini merupakan biaya untuk pemesanan minimal 5 biji, berarti produksinya yaitu adalah 270.000. Dari 35 kita anggarkan menjadi 2 kali lipat dari biaya tersebut. Jadi hal ini juga dapat kita kurangi. Seperti contoh adalah bumbu lain dan karbohidrat itu kan kemungkinan besar untuk 5 pieces ini merupakan sangat besar ya. Jadi kemungkinan akan bisa masih ada sisa contoh misalnya 5 pieces ini jadi untuk kebutuhan pembelian kapasitas besar 30.000 ini bisa lebih dari 5. Jadi kalau untuk 10 kemungkinan besar ini kita anggap kotornya adalah biaya produksinya 270. Sehingga diharapkan untuk mendapatkan keuntungan yaitu 115.000. Selanjutnya dia pemesanan kenaikan 15 orang, profitnya 190 dan seterusnya hingga jika terakhir adalah 20 orang maka mendapatkan profit yaitu 265.000. Oke, kita selanjutnya adalah ke perencanaan keuangan. Jadi dalam melaksanakan keuangan apa sih yang harus kita perlu untuk melaksanakan bisnis tersebut? Yang pertama adalah pasti kita membutuhkan modal ya. Modal di sini saya bilang bukan modal yang sangat harus besar karena di sini kita tidak perlu menyewa lahan. Kita dapat melaksanakan atau melakukan kegiatan itu di rumah. Nah, jika misalnya rumah yang kita gunakan ini merupakan rumah kontrak atau rumah yang bukan rumah pribadi, itu memang bisa dianggarkan sebagai modal sewa. Dan hal ini saya sebagai ini adalah melakukan kegiatan ini di rumah. Jadi modal yang saya keluarkan hanya adalah modal-modal pure untuk memberikan atau murni dari biaya produksi saja. Sebagai contoh adalah pembelian bahan-bahan kita anggarkan adalah pembiayaan untuk 1 bulan ke depan. Kenapa saya bilang 1 bulan? Karena kita merencanakan menganalisa ini untuk 1 bulan ke depan.
Pertama adalah pembelian bahan-bahan, kita anggap saja pembelian tadi produksi 135, kita anggap aja 150.000. Anggap aja 15.000-nya merupakan biaya angkut dan sebagainya. Sehingga 1 bulan ini kita membutuhkan 4.500.000 untuk sebagai modal awal. Kan? Jadi modal awal ini tidak kita belanjakan sekaligus, tapi modal awal ini kita lakukan pembelian secara bertahap dan berkala. Kemudian adalah alat masak. Alat masak ini adalah berbagai macam alat yang digunakan. Nah, tergantung kita pemasakan yang gunakan. Apabila kita produksi berada di perumahan atau di rumah, sehingga alat masak yang dibutuhkan ini tidak terlalu banyak karena kita pasti di rumah mempunyai alat masak sendiri. Sehingga kita menganggarkan alat masak ini kita untuk membedakan mana untuk usaha dan mana untuk di rumah. Terus kemudian adalah pengemasan alat makan seperti styrofoam atau apa namanya tempat makan dan sebagainya. Karena tempat makan ini merupakan kita sekaligus akan memberikan langsung ke saat pengemasan. Jadi alat makan itu bukan bukan alat makan yang bisa digunakan berkali-kali, tapi alat makan yang digunakan kali saja. Itu yang kedua adalah gas LPG. Kemudian analisa keuangannya adalah yaitu kita dengan profit minimal per bulan yang didapatkan untuk 5 orang pemesan setiap hari, maka penjualan per bulan ini kita anggap adalah 6.750.000 dengan keuntungan harian yang tadi setelah kita hitung di peramalan penjualannya itu adalah profitnya 40.000 per hari. Maka kalau dikalikan 30 hari, maka kita akan mendapatkan keuntungan 1.200.000. Hal ini adalah untuk profit minimal. Sedangkan kita berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga diharapkan dengan proyeksi yang diharapkan, pemesanan untuk sekali pemesan itu pasti di atas 5 orang. Karena jangkauan wilayah kita berada di area Jakarta. Itu sehingga menutup modal untuk pembelian masak tadi hanya waktu 2 bulan saja sudah bisa menutup modal pembelian alat masak. Sedangkan modal-modal untuk pembelian bahan ini kan adalah pembelian yang dilakukan secara harian, jadi tidak menggerus dari modal awal. Oke, untuk perencanaan keuangan kita lanjut. Kemudian adalah oh ya, selanjutnya adalah kesimpulan. Baik, ini terakhir ya berarti ya. Kesimpulan di sini adalah bisnis bekal online berdasarkan peramalan penjualan dan analisa keuangan dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar apabila pemesanan lebih dari minimum pemesanan. Ya, saya bilang tadi pemesanan 5 orang minimal itu dapat mendapatkan keuntungan jika pemesannya itu lebih dari 5 orang. Terus untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka perlu dilakukan upaya pemasaran melalui media sosial yang lebih intensif. Jadi pemasaran ini dilakukan dengan menggunakan WhatsApp, media sosial, Instagram, dan sebagainya. Baik dari pemasaran dengan brosur dan sebagainya, karena diharapkan jangkauan anak-anak muda sekarang itu masih menggunakan media sosial, apalagi generasi milenial dan generasi Z ini istilahnya sangat membutuhkan serba instan. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menjaga rasa, menjaga kualitas dari bahan yang diberikan dan pelayanan yang terbaik. Terus biaya-biaya tersebut dapat ditekan dengan menggunakan kemampuan sendiri. Nah, seperti tadi pengantaran kita dapat melakukan pengiriman sendiri. Jadi saya bisa mengantarkan sendiri tanpa melalui jasa ojek online ataupun jasa ojek ya atau jasa pengantaran yang kita percayakan. Jadi kita dapat sekali melakukan pengantaran di waktu yang sama. Jadi seperti contoh saat kita mengatakan area kita mengatakan jam 10 tepat ya. Kita akan mengatakan 10 sampai sebelum jam makan siang, makanan tersebut sudah sampai dan sudah diterima kepada yang melakukan pemesanan. Oke, itu aja dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga ini dapat memberikan
gambaran tentang bisnis catering yang salah satunya adalah bekal sehat online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.